Kak, aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Orang tuaku hanyalah seorang petani, tapi mereka tuh selalu punya mimpi besar untuk ketiga anaknya bisa jadi sarjana. Waktu awal kuliah, aku punya prinsip sederhana. Aku gak akan pacaran dulu. Aku harus fokus kuliah, biar orang tuaku gak sia-sia banting tulang. Puji Tuhan, aku diterima di universitas ternama di provinsiku. Lebih bahagianya lagi, aku dapat beasiswa. Rasanya lega banget. Setidaknya bisa sedikit meringankan beban orang tuaku. Ya prinsipku tuh jelas, ngampus, pulang, ngerjain tugas, beres-beres rumah, ya udah itu aja. Tapi ternyata prinsip bisa berubah seiring waktu. Masuk semester 6, aku jatuh cinta nih pada seseorang dari jurusan yang sama. Hanya saja beda kelas. Kami mulai dekat, lalu berpacaran. Aku memanggilnya dengan sebutan unik, Herkos. Hidupku nih, yang tadinya lurus-lurus aja, mulai berubah. Tahu nggak? Pulang kampus nih, sekarang aku udah ada yang nemenin. Terus, kalau aku nggak datang kuliah atau KKN, dia tuh rela datang cariin aku. Sifatnya tuh memang cuek, tapi kepeduliannya tuh nyata. Dia tuh selalu ada di saat aku sakit, saat aku lelah. Bahkan di saat aku ingin menyerah menghadapi revisi skripsi yang gak kunjung ACC. Perjuangan tugas akhir kami lalui bersama, saling menguatkan, saling mendukung. Bedanya dia berhasil lebih dulu. Jujur, aku sempat iri, sekaligus sedih. Kenapa sih dia harus duluan yang ACC? Padahal kan kita bareng-bareng. Tapi rasa iri itu tuh selalu aku redam, aku sabar. Dia pun yakinin aku, tenang sayang, gantian kamu nyusul. Aku tetap di sini kok nemenin, tenang aja. Akhirnya dia wisuda duluan Desember 2024 tahun lalu ya. Sementara nih, aku baru bisa nyusul wisuda Februari 2025 tahun depan. Tapi di hari wisudanya dia tuh genggam tangan aku, memeluk aku, lalu berbisik, Februari gak lama lagi sayang, aku janji kok ada di sana nemenin kamu. Tapi setelah sarjana ini semua berubah. Di detik-detik aku menunggu hari wisudaku, dia sudah bekerja. Ya jadi kami mulai jarang ketemu sih, karena alasannya dia kerja. Ya udah, aku ngerti sih. Lanjut, masuk nih bulan Januari. Aku tuh mulai ngerasa ada yang aneh sama dia. Udah gak mau datang nih buat ketemu aku. Kenapa? Selain itu, juga komunikasinya hilang. Tapi ya aku gak mau mempermasalahkan sih. Karena ya aku sekarang lagi fokus untuk hari wisudaku. Dan tiba waktunya hari wisuda. Dia datang bawa buket mawar bertuliskan, "Congrats kesayanganku." Aku sempat tenang gitu. Tapi ternyata aku terlalu cepat merasa aman dan terlalu berpikir positive thinking bahwa dia akan kembali seperti semula. Dan and then 2 hari setelah wisuda, aku jatuh sakit. Aku terbaring lemah 1 minggu. Hanya makan bubur tanpa obat. Karena pacarku yang dulu itu memang selalu ada, sekarang jadi sibuk kerja. Bahkan menolak saat aku minta tolong untuk membelikan obat. Ternyata Tuhan lalu menunjukkan kebenarannya. Firasat yang dulu selalu aku abaikan menjadi satu persatu nyata. Pacarku yang aku harapin kalau dia kembali lagi, ternyata selingkuh. Semuanya terbongkar secara tidak sengaja. Selingkuhannya
berinisial MD. Aku pun bahkan punya nomor kontaknya. Karena ya dulu kami sama-sama di Badan Pengurus Mahasiswa Kristen. Setelah aku mengetahui itu, aku memberanikan diri untuk menghubungi cewek ini. Dengan gemetar aku bertanya sih ke ceweknya, ada hubungan apa sama Herkos? MD awalnya ya nyebutnya cuma berteman aja. Tapi akhirnya minta maaf padaku karena nggak tahu kalau misalkan Herkos punya pacar. Aku nangis sih semalam. Aku nggak bisa tidur malam itu. Karena masih dengan pikiran kalut, paginya aku nelpon MD lagi nih, cewek ini. Aku memberanikan diri untuk bertanya lebih detail lagi. Kamu sudah berapa kali ketemu sama cowok aku? MD-nya menjawab 3 kali. What? 3 kali? Apakah cowok itu pakai helm hitam bogo? MD menjawab, iya. Itu helm aku, Kak. Bisa gak sih gak usah pakai helm yang itu? Helm yang dia pakai tuh, helm aku sendiri. Yang dimana pacarku izin kepadaku untuk menjemput saudaranya. Ternyata itu selingkuhannya. Dengan hati yang sudah tidak karuan, aku bertanya di pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang menentukan apakah aku bisa lanjut dengan Herkos atau tidak. Selama kamu dengan Herkos, apakah kalian sudah pernah berhubungan badan? MD menjawab dengan jujur. 3 kali mereka bertemu, 2 kali mereka melakukan hubungan badan. Duniaku seakan runtuh. Prinsip yang aku pegang teguh sejak awal kuliah untuk tidak pacaran, fokus belajar, menjaga diri, semuanya aku buka demi Herkos. 2 tahun aku berkorban mendampingi dia. Herkos sendiri yang berkata bahwa tidak akan pernah melakukan hal gila itu. Tapi kenyataannya dia justru mengkhianatiku tepat setelah wisudaku. Bahkan di waktu aku sedang sakit sendiri. Lebih sakit hati lagi setelah semuanya terbongkar. Pacarku tuh ngehubungin aku untuk mengakhiri hubungan tanpa permintaan maaf, tanpa pamit, gak mau untuk pamit sama orang tua. Ya, sudah 6 bulan berlalu, aku masih trauma. Tapi hati kecilku masih berharap Herkos bisa kembali. Ya, meski itu mustahil. Aku juga masih ngeliat foto-fotonya, video-video kenangan, merindukan pelukannya, canda tawanya. Tapi di tengah tangisku juga aku sadar kalau Herkos itu bukan lagi milikku. Aku juga berbisik dalam hati, makasih ya udah pernah hadir. Terima kasih juga atas semua cerita yang pernah kita lalui. Kamu udah nemenin aku di saat aku perjuangan di kuliahan. Aku bisa menyelesaikan sekolahku. Kamu juga di sana sudah bekerja sesuai dengan apa yang kamu mau. Maybe semuanya kamu sekarang sudah mendapatkan semua yang kamu mau dan sudah bersama wanita yang kamu mau, mungkin sesuai sama orang tuamu atau ya anything. Cinta tidak selalu harus memiliki. Jadi biarlah
Aku mencintaimu dalam diam. Dan kamu akan selalu ada di ruang tersendiri di lubuk hatiku. I love you forever, HN.